Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel by Desi Aniska. Masih bersama saya by Desi Aniska Prayanti ya. Kali ini untuk video mata kuliah aljabar linier elementer ya. Untuk pertemuan kali ini atau untuk video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat pada operasi matriks ya. Minggu lalu kita sudah membahas definisi matriks ya. Kemudian operasi definisi untuk setiap operasinya apa saja ya, ada operasi penjumlahan, perkalian ya. Nah, sekarang di sini kita akan menggali lebih jauh mengenai sifat-sifat yang ada pada operasi tersebut. Nah, sekarang coba kita perhatikan dua buah matriks ini ya. Kita punya dua buah matriks, yaitu matriks A dan B. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian matriks ya. Sekarang kita coba kalikan matriks ini ya. A kali B itu adalah berapa? Ini matriks A-nya 2 kali 2, B juga 2 kali 2 ya. Nanti berarti perkaliannya menghasilkan matriks berukuran 2 kali 2 juga. Oke, kita langsung saja 1 kali min 1 ya, min 1, 0 kali 3, 0 ditambahin jadi sehingga ini jadi negatif 1. Ini kemudian untuk berapa nih? Entry baris pertama kolom keduanya adalah min 2 ya. Itu perkalian 0, min 2. Kemudian 2 kali 1 ditambah 3 kali 3, 11 ya. Ini 11. Selanjutnya 2 kali 2 ditambah 3 kali 0, 4. Itu untuk A kali B. Bagaimana dengan B kali A? B kali A juga bisa terdefinisi ya, karena ukurannya juga 2 kali 2 ya. Berapa sih hasilnya? Berarti ini dulu. 1 kali negatif 1 ditambah ini ya, kalau untuk ini kita tulis misalkan A-nya di sini min 1, 0, 2, 3 ya. Nah, biar mudah. Ini min 1 tambah 4, 3. 3, 6, langsung ya. Negatif 3 dan 0 ya. Nah, oke, ternyata pada operasi perkalian pada matriks ya, A kali B ini tidak sama dengan B kali A ya, berbeda ketika kita memandang bilangan real ya. Kalau bilangan real itu berlaku A, B anggota bilangan real, maka dia berlaku komutatif ya, AB sama dengan BA. Nah, ternyata pada matriks untuk operasi perkalian itu sifat komutatif tidak berlaku ya. Nah, sehingga kita peroleh beberapa sifat. Ini yang pertama, ada banyak sekali nih sifatnya, kalian bisa baca sendiri. Yang jelas teorema ini berlaku ya. Yang pertama, pada matriks berlaku komutatif pada operasi penjumlahan ya. Kemudian ini asosiatif. Kemudian pada perkalian juga berlaku sifat asosiatif. Ini distributif kiri ya, distributif kanan, dan semuanya ini. Oke. Ada berapa sifat nih, A sampai M itu ya. Tolong pelajari baik-baik ya, diperhatikan, dan sifat-sifat ini yang akan berlaku ya di operasi pada matriks. Nah, kita ambil contoh aja ya. Ini untuk sifat asosiatif. Kita punya 3 buah matriks ya. A, B, dan C, di mana A-nya itu seperti ini. Berukuran berapa nih? 2 kali 3. Selanjutnya B ini berukuran 2 kali 2. Dan C berukuran 2 kali 2. Kita akan kalikan AB dulu ya. Kita AB ya, langsung saja. Pasti menghasilkan matriks berukuran berapa nih? Oke.
Bisa nggak nih kali? Salah ya saya. Barisnya 3 ya ini. 3 kali 2. Oke, ini bisa ya. Kalau ininya sama, berarti hasilnya nanti 3 kali 2. Oke, hasilnya adalah dikaliin ini 8. Saya langsung aja 5, 20, 13, 2, 1. Ini matriks ya, perkalian A kali B. Selanjutnya kalau A, B ini kita kalikan dengan C. C-nya 2 kali O, berarti hasilnya nanti A, B kali C ini berarti ini 3 kali 2, ini 2 kali 2, berarti hasilnya nanti 3 kali 2 juga ya. Nah, oke, langsung kita kaliin aja. 8 tambah 10, 18. 5 kali 3, 15 ya, itu 0. 20 kali 1 ditambah 13 kali 2, ini 46. 39, 4 dan 3 ya. Nanti dicek ya kalau siapa tahu ada yang salah. Nah, itu. Nah, sekarang kalau kita kalikan, aduh miring ya, nggak apa-apa ya. B kali C. B kali C berarti ukuran matriksnya dihasilkan ini 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini persegi juga, 2 kali 2 juga hasilnya. Berapa tuh? Hasilnya adalah 10, 9. Silakan dikalikan. 4, 3 ya. Selanjutnya kalau kita kalikan dengan A, ya A-nya di depan tapi A dikali BC. A-nya 3 kali 2 berarti BC-nya 2 kali 2 berarti A kali B kali C ini ukurannya nanti 3 kali 2 juga ya. Oke. Berapa tuh? Dikalikan aja. 1 kali 10 ditambah 4 kali 2, 18. Sama nih hasilnya. Ini juga 15, 46, 39, 4 dan 3. Oke, ternyata contoh ini bisa membuktikan bahwa A, B dikali C itu sama dengan A dikali B kali C ya. Silakan dicoba teorema-teorema yang lainnya. Oke. Sekarang kita ke matriks 0. Sebenarnya matriks 0 ini sudah pernah saya jelaskan kemarin ya. Matriks 0 adalah matriks yang entry-nya itu semuanya 0. Oke, nah berkenaan dengan matriks 0 ini ada beberapa sifat ya. Yang pertama, A ditambah matriks 0 itu berlaku komutatif juga ya. A dikurangi 0 adalah matriks A itu sendiri. A dikurangi A adalah 0. 0 dikali matriks A adalah 0 juga. Oke, yang terakhir, jika C itu suatu skalar ya, dikali A sama dengan 0, maka kemungkinannya adalah C sama dengan 0 atau A itu juga merupakan matriks 0. Oke. Nah, kita lihat lagi. Ini ada contoh. Oke. Oke. Jika pada bilangan real itu berlaku ya sifat bahwa A kali B sama dengan A kali C dan A tidak sama dengan 0, maka akibatnya itu B sama dengan C. Ini kalau pada bilangan real ya. Bilangan real atau misalkan berapa tuh? Ambil aja contohnya bilang asli boleh ya. Ini untuk bilangan real. Nah, selanjutnya jika A kali B sama dengan 0. Oke, ini akan kita langsung buktikan kalau pada matriks ya. Kalau pada matriks ternyata tidak berlaku seperti itu. Oke. Coba ini langsung dikaliin aja ya. A kali B-nya berapa nih? A kali B adalah kalau nggak salah 3, 4, 6, 8. Kita hitung kalau A kali C berapa nih? 3,
3, 4 ya. Sama sih. 6, 8 juga. Ternyata di sini A, B sama dengan A kali C ya. Nilainya sama. Tetapi, coba kita perhatikan. Ternyata B tidak sama dengan C. Ya. Oke, sifat pada bilangan real itu tidak berlaku di perkalian. Oke. Nah, contohnya ini juga nih. Kalau kita punya dua buah ini, kita kaliin aja nih. A, B. Kita punya dua buah matriks ya, seperti ini ya. Ini hasilnya adalah 0, 0. Ini 0, 0. Oke. Ini menyatakan yang contoh sifat yang kedua ini. Jika AB sama dengan 0, maka salah satu faktornya 0 ya untuk bilangan real. Tetapi pada matriks ya, tidak berlaku. Walaupun A-nya tidak sama dengan matriks 0, B-nya juga tidak sama dengan matriks 0, ternyata perkaliannya bisa menghasilkan matriks 0 gitu ya. Contohnya ini. Nah, jadinya tidak semua sifat yang ada di bilangan real itu berlaku pada matriks ya. Nah, selanjutnya kita ke matriks identitas. Matriks identitas itu apa sih? Bentuknya seperti ini ya. Matriks identitas itu merupakan matriks persegi ya, di mana sifatnya itu setiap elemennya itu 0 kecuali elemen diagonal ya. Secara matematis ditulis A I J-nya itu sama dengan 0 kecuali ya A I I-nya itu yang sama dengan tidak sama dengan 0 gitu ya. Gimana sih? Gitu. Ya, kalau salah nanti kita koreksi lagi. Nah, pada matriks identitas ini berlaku sifat ini ya. A kali IN sama dengan A dan IM kali A sama dengan A. Ini artinya matriks identitasnya ini harus berukuran sesuai baris ya. Kalau ini IN, matriks identitasnya ini harus sesuai dengan kolom pada matriks A ya. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi contoh-contoh lainnya ya. Kalau I2 itu berapa sih? I2 ini ya. Yang ini ya, I2. I2-nya 1001. Misalkan kita punya A berukuran berapa nih? 2 kali 3. Misalkan ini A11 ya, A12, A13, A21, A22, A23. Ini terserah ya elemennya berapa. Kita kaliin gitu dengan I2 kali A. Oke, harus ukurannya sesuai ya. Ya, 1001 kali A itu sendiri. Kita coba aja A11, A12, A13, A21, A22, dan A23. Oke, silakan dikaliin hasilnya berapa? Ternyata hasilnya sama ya. Silakan dicoba aja. A12, A13, A21, A22, A23. Ini adalah A. Nah, silakan dicoba kalau dikaliin dari kiri ataupun dari kanan ya. Nah, sekarang kita ke inverse matrix. Oke, sebelum kita ke matriksnya dulu, kita pandang di bilangan real ya. Pada bilangan real di operasi perkalian tuh berlaku bahwa A kali A min A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan 1 ya. Contohnya gimana sih? Kalau kita punya 2, maka selalu terdapat 1/2 ya. Sama aja dengan 1/2 kali 2 gitu. Hasilnya 1. Nah, 1/2 ini kan inverse dari 2. Begitu pula sebaliknya, 2 ini inverse dari 1/2. Ini definisi ya. Nah, jika A adalah matriks persegi
dan B juga matriks persegi yang saling bersesuaian, bisa didefinisikan bahwa kalau berlaku A kali B sama dengan B kali A itu sama dengan matriks identitas, maka dapat dikatakan A itu invertible atau non singular ya. Dan B ini adalah inverse dari A ya. Begitu pula sebaliknya, A ini adalah inverse dari B. Nah, coba kita kalikan. B-nya berapa? Langsung ya, saya anggap kalian sudah lancar nih dalam operasi perkaliannya. Ini berapa nih? 6, ini 1 ya. Oke. Ini 0, 01. Oke, berlaku pula sebaliknya. Oke, silakan dikaliin. 001 gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Oke, ini kita ke matriks singular. Oke, matriks singular ya. Kalau tadi kita udah membahas matriks non singular, ternyata ada matriks yang singular. Matriks yang singular itu gimana sih ya? Coba kita lihat. Nah, ini ada contohnya A. Oke. Jika kita punya matriks B ya, anggap ukurannya berarti B11, B12, B13. Dan oke, jika kita mengalihkan matriks B ini dengan A ya, A kali B itu ternyata hasilnya gimana? Tidak sama dengan I. Hal ini kenapa? Karena di sini ya ada kolom yang elemennya 0 semua pada A. Coba kita kaliin ya. Intinya di sini matriks singular adalah matriks yang tidak memiliki inverse gitu ya. Artinya kalau matriks ini dikalikan dia tidak menghasilkan I gitu ya dengan suatu matriks. Nah, ini makanya B-nya ini sembarang ya. Anggap saja ini suatu matriks. Oke, kita kaliin B kali A juga nggak apa-apa sih ini ya. Ini tidak sama nih. Itu yang disebut dengan matriks singular tadi ya. Kalau B kali A, ini pasti anggap saja ini C ya. Berarti ini C11, C12. Nah, pada kolom ketiganya ini ya, pasti hasilnya 0 gitu. Begitu pula untuk ini C21, C22. Ini pasti 0 juga karena yang menyebabkan perkalian nanti pada vektor kolomnya ini. Ya, ini C31, C32, C33 pasti 0. Nah, ini kan bukan bentuk dari matriks identitas. Nah, sehingga matriks A ini disebut matriks singular. Oke, contohnya seperti itu. Selanjutnya kita ke sifat inverse. Sifat inverse matriks ya. Jika kita punya dua buah matriks ya, apa nih? If A and B are both inverse, maka B sama dengan A. Oke. Jika A dan B ini adalah matriks inverse dari matriks A, maka B sama dengan A. Sebenarnya teorema ini menyatakan tentang ketunggalan inverse ya. Inverse dari setiap matriks itu tunggal satu gitu. Misalkan kita buktikan ya. Oke, karena B ini inverse A ya, maka B kali A kan sama dengan I ya. Oke, selanjutnya kita kalikan
dengan C di sebelah kanannya ya. B kali A dikalikan C. Ini sama dengan IC ya. Nah, B kali A kan sama dengan I. Oke. Nah, C-nya tetap sama dengan IC. Gitu. Berlaku seperti ini ya. Nah, kalau kita ambil yang dari sebelah kanannya, B kali A sama dengan I, tapi kita ke B, C. Ini yang kita kaliin ya. Nah, ini kan juga I. B kali I. Ini sama dengan C. Ya. Udah gitu aja. Sama. Nah, selanjutnya pada perkalian ini disimbolkan inverse-nya itu sebagai A-1 itu inverse dari A ya. Nah, ini berlaku komutatif juga ya. A pangkat min 1 dinamakan inverse A atau balikan A. Nah, teorema selanjutnya ini menyatakan matriks yang invertible ya. Jika A matriks ini contohnya matriks A berukuran 2 kali 2 ya. A itu invertible jika dan hanya jika AD min BC tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya inverse itu memiliki formula adalah A inverse itu sama dengan 1 per AD min BC dikali ya D, ini dibalik ya. D selanjutnya dikasih min yang B dan C-nya ya. D min B min C A. Itu adalah inverse-nya. Oke. Nah, sekarang dengan rumus yang tadi, teorema tadi, silakan carilah inverse dari dua buah matriks tersebut. Tadi rumusnya apa sih? A pangkat min 1 sama dengan 1 per kali silang ya, AD min BC. Ininya dibalik ya. Ini dikasih minus min 1 min 5 2 6. Ini dibalik ya. Oke, ini selanjutnya dikalikan. A kali D-nya adalah 12 dikurang 5 kali 1. Ini 5 kali 1 5 ya. 2 min 1 min 5 6. Oke, ini berapa? Silakan dicoba. Ini 7. 2 min 1 min 5 6. Oke, silakan dikalikan menggunakan sifat perkalian skalar pada matriks. Ini menjadi 2 per 7 min 1/7 min 5 per 7 dan 6 per 7. Oke. Ini matriksnya ya. Ini inverse-nya. Oke, silakan dicek ya, kalau ada salah boleh dibantu nanti. Oke, teorema selanjutnya mengenai ya sepertinya ini teorema terakhir. Jika kita punya dua buah matriks yang invertible ya, dan matriksnya ini berukuran yang saling bersesuaian, maka perkalian dua buah matriksnya itu juga invertible. Sekarang kita buktikan. Bukti. Oke. B inverse dikalikan dengan ini B inverse A inverse ya, sehingga kita punya A ini nggak usah pakai inverse, B inverse dikali A inverse
Oke, ini sama dengan A. Ini I ya, karena dia invertible. Ini berarti A kali A inverse sama dengan I ya. Begitu pula sebaliknya kalau kita kalikan dia dari ini kanan ya, sekarang kita kalikan dari kiri. B inverse kali A inverse dikali AB. Oke, saya ke bawah aja. Ini jadinya B inverse A inverse AB sama dengan B inverse dikali IB. Ini sama dengan I. Terbukti ya. Oke, ini selanjutnya untuk pangkat matriks ya. Setelah kita membuktikan tentang matriks invertible. Oke, jika A adalah suatu matriks ya, maka A pangkat 0 itu sama dengan matriks identitas. Selanjutnya A pangkat negatif N, di mana N adalah suatu skalar, itu sama saja dengan A inverse dikali N. Ini sebanyak N faktor ya. Artinya A inverse-nya itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Oke, selanjutnya kalau kita punya dua buah skalar R dan S ya, maka A pangkat R dikali A pangkat S ini adalah A dipangkatkan dengan penjumlahan dari R plus S ya. Begitu pula perkaliannya, A pangkat R dikalikan pangkat S lagi adalah A pangkat R S. Seperti itu. Silakan dicoba dengan kasus yang ada nilainya ya. Oke. Selanjutnya kita ke teorema. Jika A itu invertible dan N adalah bilangan bulat, maka berlaku ya A inverse invertible dan A inverse dari A inverse itu adalah matriks A itu sendiri. Kemudian A pangkat N itu invertible dan A pangkat N inverse adalah A inverse N ya, sama dengan A inverse kali N. Dan yang ketiga, jika suatu skalar K dikali A itu invertible untuk setiap K-nya itu integer ya, non negatif, maka inverse dari K kali A-nya itu adalah perkalian dari inverse skalar dikali inverse matrik. Oke, satu slide lagi. Teorema ini menyatakan bahwa jika A ini adalah suatu matriks berukuran M kali N ya, berlaku A pangkat T, masih ingat ini A pangkat T adalah A transpose ya. A pangkat A transpose ditransposkan kembali menjadi A. Ini sudah minggu lalu saya jelaskan. Kemudian penjumlahan dua buah matriks ya, transpose dari penjumlahan dua buah matriks adalah penjumlahan dari masing-masing transposnya. Yang C ini transpose dari pengurangan dua matriks adalah pengurangan dari masing-masing transposnya. Oke. Selanjutnya yang D dan E nanti kita bisa langsung lihat di latihan soal ya. Oke. Oke, saya rasa cukup sampai sini dulu ya pertemuan kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf.
Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.